Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali dikumpulkan oleh Tuhan dari berbagai tempat. Dari Santar, tadi pagi sampai tentu mereka bangun cepat-cepat ya. Dan dari Sipangambolon juga cocoknya masih enak di tempat tidur, gitu kan abang? Alai kehadiran kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita ingin berjumpa dengan Tuhan sehingga kita bisa meninggalkan segala kenyamanan kita. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan. Dalam Pengkhotbah pasal yang pertama, sambil dicari ayat ini, Pengkhotbah pasal 1 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. Ya, oke. Ya, Pengkhotbah 1 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah. Coba yang ini. Bang itu. Ini. Paling pinggir kanan, paling pinggir kanan. Iya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu 2, 3 ya. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi kita baru mengagungkan Tuhan, ya. Kau tahu kok, ini seperti meruntuhkan semangat kita. Tapi ini firman Tuhan yang sedang kita puji Tuhan. Dan firman yang kita baca, firmannya Tuhan, ya. Nah, 1 ayat lagi. 2, 3, ya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, pasal 1 dimulai dengan kata pengkhotbah, kesia-siaan. Di akhir tulisan pengkhotbah pasal 12 disampaikan juga kesia-siaan kata pengkhotbah. Nah, pengkhotbah ini siapakah ini? Ini adalah Raja Salomo. Jadi saudara-saudara, yang bicara ini adalah orang yang sudah lengkap segala yang diinginkan oleh manusia. Oraon, Hagabeon, Hasangapon, inilah orang yang sudah menikmati semua yang dicari orang Batak. Bahkan mungkin semua manusia di dunia inilah yang dicari. Oraon, Hagabeon, Apon. Tetapi Raja Salomo pada akhirnya dia merenungkan. Dan dia menuliskan di dalam pengkhotbah ini. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Bapak Ibu, dalam 2 ayat ini, setiap ayat kita melihat di sana berulang-ulang 3 kali disinggung tentang kesia-siaan. Nah, apa artinya ini? Kesia-siaan artinya adalah kefanaan, fana. Sementara itu maksudnya. Sementara. Tidak lama, tidak kekal. Apakah yang sementara itu? Kalau kita lihat, kita telusuri kitab pengkhotbah ini, Bapak Ibu, saudara sekalian,
Jadi waktu saya dengarkan kita upload ini, Bapak Ibu, saya bilang, saya abaikan anak-anak muda. Hanya saya bilang, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh pengkhotbah di sana? Kalau kita perhatikan pengkhotbah pasal 1, kita tidak usah baca judul perikopnya saja. Pasal 1 ayat 12 itu hikmat, pengetahuan. Padahal pengetahuan itu penting. Tetapi Rasulullah mengatakan pengejaran hikmat adalah sia-sia. Kemudian kita lihat juga di sana pasal 2 dikatakan kebodohan juga. Lalu kita lihat pasal yang ketiga, segala sesuatu ada waktunya. Dan pasal yang keempat, kesia-siaan dalam hidup. Pasal yang kelima, kesia-siaan kekayaan. Pasal yang berikut adalah dia memberitahukan hikmat yang benar. Hikmat yang benar itu apa? Pengetahuan yang benar itu apa? Dan pasal yang ke-8, pengkhotbah mengatakan pekerjaan Allah tidak dapat diselami oleh manusia dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, sia-sia di sini adalah sementara. Dunia yang fana. Dunia ini fana. Ini fana. Hidup di dunia ini fana. Satu waktu saya bicara waktu tikinguluni opung perdede, tersunggul mah bagaimana iman mula-mula yang bersemangat. Lalu ada nyanyian dikatakan, inilah untungku dalam dunia yang gelap. Kalau teksnya dulu, dalam dunia yang genap. Gitu. Artinya, yang genap itu artinya dunia itu akan berlalu. Gitu. Jadi saya jelaskan kepada Opung Perido itu, Opung, bertibion nang salpudo. Nang salpudo. Lalu apa yang beliau bilang? Unang salah apa dita? Dang salpo portibion, kata. Saya kaget pada waktu itu. Beliau memang gak ada lagi. Mungkin nanti kalau kita jumpa di surga tanya lah benar atau enggak. Karena kalau sudah mati kan Bapak Ibu gak bisa tanya. Gak bisa tanya. Tahu dan ada di padita gitu. Unang salah padita. Dang salpo portibion dah. Rodo Tuhan portibion, katanya. Untuk aharo Tuhan portibion. Berarti portibion dang salpo. Nah ternyata ada anak Tuhan yang sudah lama dalam Tuhan, pemikirannya berbeda. Kita pikir sudah tahu padahal belum tahu. Bayangkan bahwa dunia ini katanya enggak lenyap. Setung salah padita, setung salah mengajari katanya sama saya. Loh, salah umat. Nah begitu. Jadi Bapak Ibu, kita pikir seringkali anak Tuhan sudah tahu padahal belum tahu begitu. Jadi saudara-saudara, dunia ini fana. Hidup manusia ini juga fana, sementara. Makanya saya cari gambar begini Bapak Ibu ya. Nah, pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14, akhirnya pengkhotbah mengatakan demikian. Karena semua itu sementara, maka dia mengakhiri tulisannya di dalam pasal yang ke-12. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi pada akhirnya Raja Salomo berkata, akhir kata dari segala yang didengar. Dalam bahasa Batak, pangaripunan ni sudepoda naung itabege. Obdo. Nah. Jadi setelah Salomo memaparkan tentang kesementaraan ini, maka disimpulkanlah
dalam pasal 12. Pasal 12 ayat 13-14 inilah yang menjadi pokok bahasan kita. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah kefanaan hidup di dunia. Kefanaan hidup di dunia. Kesementaraan hidup di dunia. Nah, jadi kita akan mempertajam dengan mengajukan kalimat pembuka ini. Ada 3 pelajaran penting dari kefanaan hidup di dunia. Setelah kita tahu semua, ternyata sementara apa yang dicari manusia sementara, apa yang diusahakan sementara. Bahkan bagi orang yang sedang belajar pun, Rasulullah mengatakan, menulis banyak buku, katanya membuat apa? Melelahkan. Dan banyak belajar pun itu melelahkan. Bukan berarti kalau kita lihat begini, bukan berarti kita menghentikan semua kegiatan kita. Bukan berarti apa yang kita lakukan hari-hari ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh kita hentikan gara-gara salah mengerti ayat ini. Enggak. Tetapi Raja Salomo ingin mengatakan, kalau hidup ini fana, sementara, pencapaian ini sementara, Pemasmur berkata, atau Amsal itu kalau tidak salah, tiba-tiba saya ingat. Manusia datang dan pergi, tetapi bumi tetap ada. Jadi dia sedang membandingkan antara bumi dan manusia. Kalau kita bandingkan ciptaan dengan Allah, Allah tetap ada. Langit dan bumi akan berlalu. Sama bumi saja kita kalah, apalagi sama Tuhan. Karena itu ada 3 pelajaran penting dari kefanaan hidup ini. Yang pertama, mari kita lihat akhir kata dari segala yang didengar. Sude sian nata biginakin, seluruh kitab pengkhotbah ini dikatakan, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi yang pertama, kefanaan hidup di dunia menuntut prioritas pada takut akan Allah. Supaya hidup kita yang sementara ini berguna, takut akan Allah bukan berarti kita menjauhi Allah, tetapi hormat kepada Allah. Abraham, Ishak, Yakub disebut orang yang segan kepada Allah. Segan. Allah yang disegani. Allah yang dihormati. Jadi kita perlu takut akan Tuhan. Kalau sementaranya hidup ini, berarti prioritas kita adalah takut akan Tuhan. Jadi saudara-saudara, mengapa takut akan Allah adalah kewajiban? Berarti kalau kita hormat pada Allah, kita sedang mengakui bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Berdaulat atas hidupku. Dia berdaulat. Tidak ada kuasa dalam hidup kita. Tidak ada kemampuan dalam hidup kita. Kalau kita merasa kuat hari ini, itu tidak bertahan lama. Kalau kita merasa saudara-saudara sirsir hari ini, itu tidak bertahan lama. Bukannya kita pesimis dengan hidup ini. Setiap anak Tuhan harus beriman pada Tuhan. Tuhan akan memelihara hidup kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan berkati anak-anak kita, cita-cita anak kita, kita tetap beriman. Tetapi iman kita supaya tidak padam seperti yang kita dengar beberapa minggu yang lalu, kita harus beriman kepada yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan ini sementara, katanya. Rasul Paulus mengatakan, kami melihat kepada yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Yang tidak kelihatan itu kekal.
Kalau saya lihat pidatonya Bapak Luhut Panjaitan ya di YouTube kepada pendeta-pendeta HKBP, ya saya kagum sama beliau ya. Untuk apa manusia itu sombong, kata. Waktu beliau sakit, dia berdoa pada Tuhan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tolong saya. Karena dia berdoa kepada, dia menyadari bahwa hidup ini tidak ada yang perlu dibanggakan, tidak ada yang perlu disombongkan. Kita lihat kan beliau walaupun sudah tua, terus dipakai oleh negara. Karena dia punya talenta yang luar biasa. Dan dia mengatakan di hadapan semua pendeta-pendeta HKIP itu, gak ada artinya manusia itu sombong. Kita pun demikian, karena hidup itu sementara. Jadi ketika kita masih bisa, lakukan yang terbaik. Amin. Selagi kita masih bisa, mumpung masih bisa melangkah, mumpung masih sehat, mumpung masih bisa baca Alkitab. Kita nggak tahu nanti Opu Ferdianto kan, 30 tahun amang umur munah, itu tolu. Satu waktu, kalau tambah usia tentu Opung ini, kayak kereta kan nggak bisa lagi. Tapi selagi masih bisa, dia datang. Andai kata beliau mengatakan, ajoda dang boy, bama ngalian iba, umur iba. Kita maklum-maklum saja. Karena apa? Masih bisa dia gunakan kesempatan dengan baik. Amin. Karena ada waktunya nggak bisa lagi. Jadi kalau kita tahu batas waktunya ini keterbatasan, manfaatkan dengan sebaiknya untuk hal-hal yang berkenan pada Tuhan. Jadi saudara-saudara, memberi pengakuan akan kedaulatan Allah. Allah berdaulat, kita memberi hormat kepada Tuhan. Kita memberi hormat, menghargai, ya. Jadi ketika ada tadi seorang anak Tuhan, saya masuk, saya lihat anak Tuhan berdoa di Tuhan itu baik, ya. Tuhan, anak-anakmu ini mau berjumpa dengan Engkau, Tuhan. Tuhan, jamah kami, lawat kami. Betapa rindunya anak-anak Tuhan ini datang ke dalam rumahmu pagi ini. Dari gaya kita saja, Tuhan itu sudah mau menyatakan belas kasihannya pada kita. Lewat kerinduan kita datang kepada Dia. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Kita nggak bisa tanpa Dia. Kita nggak berkuasa atas hidup. Nah, mengapa takut akan Allah adalah kewajiban? Itu memberi makna di tengah kefanaan. Akhirnya kita punya makna. Walaupun hidup ini sementara, karena kita takut akan Tuhan, kita punya makna hidup. Kita memiliki kegunaan dalam hidup. Oh, kalau sementaranya hidupku, berarti untuk apakah aku hidup di dunia? Nah, takut akan Tuhan ini memberi makna hidup kita. Ada kan banyak orang taunya dia bahwa hidup ini sementara, tetapi dia hidup tidak berguna. Buat kami Tuhan, berguna Tuhan, berguna Tuhan. Pastori, Tuhan buat hidup kami berguna. Untuk apa kami ada di dunia ini? Gak berguna. Nah, takut akan Tuhan memberi makna di tengah kefanaan. Mengapa takut akan Allah adalah kewajiban? Menunjukkan tujuan hidup yang sejati. Akhirnya, kita tahu apa tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Nah, jadi kita sudah pernah mendengarkan apa tujuan semua agama mencari 4 hal di dunia ini. Tentang manusia. Yang pertama, dari mana manusia itu berasal? Semua manusia mencari. Orang Batak pun mencari. Makanya manusia itu madidik sial langit, mabultak sial bulu katanya. Karena memang manusia mencari dari mana asal muasal. Lalu yang kedua, apa tujuan hidup manusia di dunia ini?
Semua agama mencari itu. Untuk apa manusia ada di dunia ini? Kalau toh juga akan mati. Kalau toh juga hanya melintas. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa standar moral manusia? Apa standar etika manusia? Yang keempat, kemana manusia setelah ini? Semua agama mencari 4 pertanyaan itu. Tetapi hanya Alkitab yang menjawab dengan jelas dan tuntas. Pertanyaan yang pertama, dari mana manusia berasal? Alkitab mengatakan Allah menciptakan manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup di dalam manusia itu, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang, kalaupun ada di kitab suci agama lain ada yang mirip, tetapi itu berasal dari Alkitab. Tetapi itu adalah kepingan-kepingan kebenaran. Tapi Alkitab adalah kebenaran itu. Lalu yang kedua, untuk apa manusia ada di dunia ini? Alkitab menjawab, saudara-saudara, untuk berkuasa. Makanya Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah, berkuasa. Dan untuk memuliakan nama Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi tidak ada tujuan lain dari manusia selain tujuan Tuhan. Lalu yang ketiga, apa standar moral manusia? Semua agama punya standar moral sesuai dengan tokoh-tokoh yang mereka kagumi. Tetapi standar moral di dalam Alkitab diajarkan Yesuslah yang menjadi standar moral kita. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Dan Tuhan mau manusia itu mempunyai standar seperti Tuhan moralnya. Siapakah yang menampilkan standar moral itu? Yesus menjadi manusia, hidup di tengah-tengah dunia ini 33,5 tahun. Dia berjalan dari desa ke kota, siang dan malam, menunjukkan bagaimana manusia itu sebenarnya. Supaya berkenan di hadapan Allah. Yesus menampilkan standar moral itu. Dan pertanyaan yang keempat, kemana manusia setelah mati? Kalau agama lain mengajarkan reinkarnasi. Lalu mendapat pencerahan. Dan berhentinya lah reinkarnasinya ini. Lalu dia menjadi Buddha begitu. Tapi Alkitab mengatakan setelah hidup ini ada sorga maupun neraka. Begitu jelas Bapak Ibu. Jadi takut akan Allah menunjukkan tujuan hidup yang sejati. Takut akan Allah memprioritaskan kekekalan di atas yang sementara. Gimana? Kita ini prioritas kita apa? Prioritas kita apa? Takut akan Allah memberi hikmat dalam menghadapi kefanaan. Akhirnya kita berhikmat. Rasul Paulus berkata, saudara-saudara, supaya kita hidup arif, bijaksana di tengah-tengah dunia. Pergunakanlah waktu yang ada, katanya. Perhatikanlah cara hidupmu. Jadi bukan cara matinya yang perlu diperhatikan, tapi bagaimana kita hidup di dunia ini. Kalau cara mati kita, manusia tentu bisa memberikan kesimpulan sesuai dengan keinginannya. Keinginan kita, kalau saya, keinginan saya, kalau saya, Tuhan, kalau saya mau mati, pas tidurlah atau pas khotbah, begitu kan? Itu keinginan saya. Keinginan Bapak Ibu bagaimana cara matinya? Tahu-tahu tidak, kalau pas tidur, tahu-tahu tidak bangun. Kalau saya ya pas khotbah begitu atau. Tapi ada juga hamba Tuhan kematiannya apa? Penggal kepalanya, gitu. Kita kan nggak mau begitu. Tadi sekali, berarti nggak bertobat itu pendeta berarti. Masa begitu cara matinya? Atau dia pergi ke ke jalan langsung disenggol kereta langsung mati. Hina kali ya. Kok seorang anak tuanya cinta Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, matinya kok ditabrak kereta, malu-maluin katanya. Menurut tolak ukur kitanya itu. Bagi Tuhan nggak peduli bagaimana cara matinya anak Tuhan.
Yang Tuhan cari adalah bagaimana cara hidup kita selama di dunia ini. Amin. Bagaimana kita hidup. Kita bukan menjadi sebuah kesimpulan kita ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Cara kita hidup, kalau cara mati kan paling paling 1 hari lah, mungkin mokik-kokik pagi, borngin baru mati, kan cara mati, kan? Artinya singkat begitu, singkatnya cara mati itu. Tapi cara hidup itu panjang. Dari saat saya lahir sampai seumur ini, itu cara hidup. Makanya cara hidup itu yang dicari Tuhan. Bukan cara mati yang singkat itu. Jadi takut akan Allah. Amin Bapak Ibu. Nah, begitulah saudara-saudara kesimpulan dari Raja Salomo. Setelah dia renungkan semuanya, berarti takutlah akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk menjalani hidup ini. Berhikmat. Sudah kita tahu hidup kita sementara, la musyaha, maredang-edang, ya kan? Maredang-edang. Tuh dia doh, maredang-edang. Habis tiki, romahu Tuhan nih. Rohu Tuhan. Yesus mangalehon golos ni roha. Olo marsako huhut do roha. Roho tu Tuhan. Alay romana Tuhan. Sangat dope. Lama jauh. Lama jauh tusan. Anom di ujung dengan luku. Terhidup yang bulat. Karena kita nggak berkuasa atas hidup kita, Tuhan berdaulat. Makanya selagi ada kesadaran dalam hidup kita hari ini, pertahankan kesadaran itu tentang takut akan Tuhan. Amin. Daging ini maunya ini. Kemudian yang kedua kita lihat, pelajaran yang kedua dari kefanaan hidup di dunia adalah akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Yang kedua adalah kefanaan hidup di dunia mengingatkan kewajiban untuk taat pada Allah. Ternyata kalau hidup saya sementara, berarti saya harus taat pada Dia. Sudah tahu hidup sementara, alai dan taat. Alai mengalu-alu kan, mengalu-alu Tuhan. Ini sama seperti Nuh. Dia tahu hidupnya akan sementara, Tuhan akan menghukum bumi ini. Tetapi Tuhan memberikan perintah, bangunlah bahtera. Maka dibangunlah bahtera itu, walaupun bahtera itu nggak masuk akal. Hanya dia sendiri, saudara-saudara, sendiri dia yang punya kebenaran. Istrinya ya diajak, anak-anaknya diajak, calon menantunya dia sendiri. Dia taat pada Allah. Karena dia tahu Tuhan akan menghukum bumi. Dia melakukan firman Tuhan. Kalau kita tahu bahwa hidup kita sementara, kita harus taat pada Allah. Kenapa? Mengapa kefanaan hidup mengingatkan kewajiban untuk taat kepada Allah? Karena ketaatan memberikan makna hidup seperti tadi. Lalu yang kedua, taat kepada Allah membuat hidup terarah. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman itu yang menuntun arah hidup kita. Bagaimana kalau kita nggak taat? Kemana-mana lah, habislah waktu. Hidup kita akan terarah, rumah tangga kita akan terarah, pribadi kita akan terarah, hidup akan terarah. Kalau kita taat pada Allah. Kalau kita taat kepada firman Allah. Hidup kita itu sama seperti seorang pelaut yang kehilangan arah. Kemananya tujuan kita? Gitu. Karena peta dicari-cari nggak ada. Oh ternyata sudah ditiup angin. Ada kemana kita? Nah tahu-tahu ada di situ peta yang buruk-buruk yang lama. Oh ini. Oh ke sana. Firman Tuhan itu bagaikan peta yang menunjuk arah hidup kita. Dia yang akan menuntun kita. Coba kalau nggak ada firman Allah yang menerangi jalan hidup kita.
Firman yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa? Mengajar, mendidik orang, menyatakan kesalahan, dan seterusnya. Itu firman Tuhan itu. Jadi kalau anak Tuhan nggak taat pada firman, hidupnya itu nanti nggak ada arah hidupnya. Bagaikan kapal yang tidak ada arah. Mati pul hole. Hop. Molo mati pul hole mi solu. Kata opera dulu. Hop tu dia namahu solu. Ngeri. Waktu itu saya dengar itu di tape kami lagu opera. Ngeri ya teh. Terus saya bayangkan dan coba. Kalau mati pun oleh bisulu, maup tu dia nama ho. Maup. Jadi kalau nggak ada firman dalam hidup kita, hanyut di bawah arus. Harus ada firman dalam hidup kita. Amin. Amin. Karena firman itu pelita dan terang bagi jalan kita. Hidup dengan ketaatan membawa kedamaian dalam ketidakpastian. Kalau hidup ini tidak pasti, ya, berarti kita butuh kedamaian. Tapi kalau kita taat firman, kita damai. Ada kedamaian, ada ketenangan. Damai di bagasar roha, tenang. Dunia ini tidak pasti, ya. Ekonomi juga demikian. Semua tidak pasti. Tapi kalau ada firman dalam hidup kita, ada damai. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Hati damai. Amin. Jadi kalau ada firman Tuhan dalam hidup kita, jadi kalau anak-anak kita misalnya merantau, pastikan ada firman. Itu kita tenang. Kita tenang. Coba kalau nggak dibekali dia di gereja, lalu dia pergi merantau, gimana? Udahlah sebanyak apapun didapat kalau nggak ada Tuhan dalam hidupnya, ya hidup ini kan sementara. Hati kita pun orang tua nggak tenang, bagaimana ini? Tetapnya kita mendoakan, tetapi kalau ada firman dalam hidup mereka, hati kita tenang. Lalu mengapa ketaatan, mengapa kefanaan hidup mengingatkan kewajiban untuk taat kepada Allah? Ketaatan menghindarkan kita dari kehidupan yang sia-sia. Akhirnya kita terhindar. Kita tidak, saudara-saudara, memilih apa yang kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan. Kita mensortir perbuatan-perbuatan yang penting sesuai kehendak Tuhan. Sangat dope erohamuna molotaboto dongulutta. Sementara daulana sesuman. Tapi kalau firman Tuhan ada dalam hidup kita, kita memanage. Ini gak usah kulakukan, habis. Sudah hari-hariku, sudah gugutusan oleh Tuhan. Kemudian saudara-saudara, ketaatan menunjukkan penghormatan terhadap kedaulatan Tuhan. Jadi kalau kita taat, berarti kita sedang menghormati Tuhan itu berdaulat. Yang terakhir, ya, singkat saja. Karena ketua nanti akan supaya punya waktu, ya. Nah, kefanaan hidup di dunia ini mengarahkan kesadaran akan penghakiman Allah. Dalam ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi kalau kita hidup ini sementara, berarti bukan hanya saudara-saudara kita itu mengakui kedaulatan Tuhan, tetapi ternyata kesementaraan ini diperhadapkan kepada sebuah pengadilan. Walaupun sementara, harus dipertanggungjawabkan. Nah kalau sementara tapi nggak dipertanggungjawabkan, ya bisa-bisa saja kan. Tapi ternyata dipertanggungjawabkan juga. Sesingkat apapun hidup kita di dunia harus dipertanggungjawabkan. Berapa tahun pun usia kita di dunia harus dipertanggungjawabkan. Entah 5 tahun, 10 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Semua harus dipertanggungjawabkan.
Itu sama dengan hari Minggu yang lalu. Lama sesudah itu, yaitu Tuhan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Nanti ketika Tuhan datang, dia akan memanggil manusia untuk berhitung. Artinya adalah dia akan mengadili semua apa yang kita lakukan. Kita tidak bisa berkata, sedikitnya hari-hariku kau beri Tuhan, hanya 1 talentanya. Semua harus dipertanggungjawabkan. Besar atau kecil talenta itu harus dipertanggungjawabkan. Bagi yang sudah berkeluarga, dipertanggungjawabkan keluarganya. Bagi yang bekerja, dipertanggungjawabkan. Bagi yang Tuhan percayakan harta benda, pertanggungjawabkan. Yang Tuhan percayakan anak, pertanggungjawabkan. Yang dipercayakan pasangan hidup, pertanggungjawabkan. Yang tidak dipercayakan pasangan hidup, pertanggungjawabkan. Semua harus dipertanggungjawabkan. Karena semua itu yang Tuhan tambahkan bagi kita selama ada di dunia. Rasul Paulus berkata dalam 1 Timotius di sana, kita tidak membawa apa-apa datang ke dunia ini, dan keluar dari dunia ini tidak bawa apa-apa. Apa-apa yang kita punya itu adalah Tuhan tambahkan kepada kita. Yang Tuhan tambahkan itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, kesadaran akan penghakiman Allah ini mendorong hidup dengan integritas. Nah, karena hidup ini sementara, tetapi yang sementara ini juga harus dipertanggungjawabkan. Berarti harus, karena ada penghakiman, berarti harus aku jujur. Karena kejujuran ini berasal dari dalam. Karena Tuhan akan membawa kepada pengadilan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kita harus punya integritas, kita harus jujur dalam hidup ini. Dia bisa mengadili yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ternyata kita semua sudah tanda kutip terjebak. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dia maha kuasa. Nggak bisa berbuat apa-apa. Hidup ini adalah sebuah kehormatan. Kita masih hidup, yang lain sudah baru lahir sudah mati atau di kandungan sudah mati. Mereka lebih berbahagia. Kita hidup, kita pikir kita lebih beruntung. Tapi ternyata tanggung jawab diminta lebih banyak, lebih besar. Makanya Ayub berkata, lebih bagus aku tidak lahir katanya. Karena apa? Ya karena itu tadi. Bukan berarti Bapak Ibu menyesali kelahiran ya. Tapi Tuhan sedang mengajar kita, ternyata hidup ini harus dipertanggungjawabkan, Bapak Ibu. Semua kita dikurung, ya. Jadi mendorong hidup dengan integritas. Lalu mendorong hidup kita, memotivasi hidup yang bertanggung jawab. Apa yang kita perbuat pertanggungjawabkan. Semua pertanggungjawaban. Bahkan menikah kan pertanggungjawaban. Punya anak, bertanggung jawab. Bertanggung jawab memenuhi kebutuhannya. Semua pertanggungjawaban. Nah, kemudian mengarahkan pada kehidupan yang berkenan kepada Allah. Kalau hidup kita ini sementara, berarti arahkanlah hidupmu bagaimana hidup yang sementara ini berkenan kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Bagaimana hidup kita berkenan? Kemudian menguatkan iman dalam menghadapi kefanaan hidup. Akhirnya iman kita pun kuat. Jadi kalau kita tahu Tuhan akan menghakimi semua perbuatan yang kelihatan tidak kelihatan, ternyata itu bisa menjadi saudara-saudara penguat iman kita. Artinya walaupun dinilai orang apa yang kita lakukan ini sebuah kebodohan, tapi itu justru menguatkan iman kita menghadapi kefanaan hidup. Jadi saudara-saudara, seperti minggu yang lalu, ini orang yang punya talenta yang tidak bisa mempertanggungjawabkan talentanya, apa yang terjadi?
Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ada penghakiman Allah bagi orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, saudara-saudara, biarlah dengan renungan ini, yang pertama dikatakan bahwa pangaripunan ni saluhut naung itabigi. Perjolo anakin, apa yang dikatakan? Takutlah akan Tuhan. Lalu yang kedua apa? Dia taat kepada Allah karena itu kewajiban. Lalu yang ketiga, kita mengarahkan kesadaran. Kita harus sadar terus akan penghakiman Allah. Makanya dalam kitab Pengkhotbah, lebih baik datang ke dalam rumah duka daripada ke tempat pesta. Kenapa Pengkhotbah mengatakan demikian? Karena di rumah dukalah kita mengetahui akhir segala sesuatu. Artinya di rumah duka kita mengerti tentang, oh ternyata hidup itu sementara. Sementara di rumah pesta semua lupa. Makanya di akhir zaman orang makan, minum, kawin, mengawinkan, berpesta. Mereka lupa semuanya. Di rumah duka kita akan diperkuat kesadaran kita. Oh ternyata sementara. Nah kesementaraan ini mendorong kita untuk makin dekat pada Tuhan. Amin. Tuhan, aku tidak bisa ternyata hidup tanpamu Tuhan. Engkau menciptakan aku sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ternyata kalaupun aku mengalami seperti ini hari ini, aku tahu rancangan-Mu rancangan yang indah. Apa yang Kau perbuat itu baik bagiku. Yang jelas Engkau yang merancangnya bagiku. Kita tahu mengucap syukur pada akhirnya. Kita tidak bersungut-sungut. Karena kita tahu tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Pemain musik silakan datang ke depan.